Ya, baik kita lanjutkan. Terima kasih. Tadi kita sudah membahas tentang materi utama kita, yaitu tentang menentukan tema dan judul buku. Jadi sebelum kita itu menulis, kita pastikan dulu tema, ya, kemudian juga topik, kemudian judul sementara, ya. Hubungan antara judul, topik, dan tema, bahwa tema itu lebih umum, yang keseluruhan dia mencakup topik dan juga judul. Nah, judul itu tadi saya sebutkan dia sementara, ya, artinya itu dia bisa saja nanti di akhir itu bisa berubah, seperti seorang dokter yang menulis disertasi itu di promosi dokter, di akhir itu bisa saja judulnya bisa berubah, variabelnya bisa berubah, komponen-komponen beberapa bagian itu bisa juga berubah. Jadi jangan khawatir gitu. Yang pasti ketika kita akan menulis buku, menulis skripsi, tesis, dan juga disertasi, pastikan temanya ada. Nanti kalau di perguruan tinggi berarti temanya itu adalah tidak keluar dari program studi, ya, yang ada. Kalau pendidikan agama Islam, ya berarti menuliskannya tentang pendidikan agama Islam, bukan masalah fikih, bukan masalah dakwah, bukan masalah ekonomi dan lain sebagainya. Jadi tema utama. Setelah itu baru ke topiknya lebih spesifik dan nanti di clearkan atau dirumuskan menjadi sebuah judul, dan judulnya biasanya dia adalah sementara. Oke, ya. Nah, tadi kalau kita mau menulis buku, ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya, jadi pilihan tema bukunya gitu, ya. Jadi tadi kalau mau temanya itu berarti dia adalah non fiksi, ya. Biasanya itu kalau dia berdasarkan biasanya itu kisahnya ataupun kontennya itu ada fiksi, ada non fiksi, dan juga faksi. Faksi ini dia antara gabungan antara fakta dan juga fiksi gitu, ya. Nah, ini di pertemuan yang akan datang insya Allah akan ada juga pelatihan untuk menulis autobiografi. Autobiografi itu sebenarnya dia non fiksi, dia fakta gitu, ya, tetapi ada sedikit mungkin imajinasi, kata-kata yang mungkin agak sedikit didramatisir gitu, ya. Sebenarnya dramatis itu sebenarnya permainan kata saja sebenarnya gitu, ya. Nah, kemudian kalau dari sisi rumpun ilmu ada ini perspektif Islam, yaitu ada ilmu qauliyah, ada ilmu kauniyah, dan juga ilmu akliyah gitu, ya. Ini menjadi tiga rumpun, ya, sebuah teori. Nah, perbedaannya apa? Saya rasa ibu dan bapak sekalian, teman-teman semuanya udah paham nih, ya, beda antara buku fiksi dan juga non fiksi, ya. Kalau fiksi, ya, ceritanya dia buatan, khayalan, imajinasi gitu, ya. Kemudian juga dia imajinatif, kemudian juga biasa menggunakan bahasa-bahasa yang unik, yang beda, yang mungkin tidak digunakan oleh penulis yang lainnya. Nah, sementara kalau buku non fiksi dia biasanya berdasarkan data, ada fakta, kemudian juga informatif, informasi yang memang real, ya. Kemudian juga menggunakan bahasa yang biasanya itu baku, ya, walaupun nanti ada pilihan menggunakan bahasa populer, ya, bahasa baku gitu, ya, atau mungkin bisa juga menggunakan bahasa yang lebih istilahnya itu lebih mudah dipahami oleh pembaca gitu, ya. Ini perbedaan antara buku fiksi dan non fiksi. Tadi saya sebutkan, jadi karena ini adalah sebagian besar ada penulis bukunya yang non fiksi gitu, ya, sehingga kemudian kita mengenal ada ilmu qauliyah, yaitu ilmu yang bersumber dari teks wahyu, kemudian ilmu kauniyah berarti ilmu yang bersumber dari tafakur semesta, artinya ilmu alam gitu, ya. Kemudian ilmu akliyah itu yang biasa bersumber dari bagaimana perenungan, kemudian juga cara berpikir, logika, dan juga ide gagasan dari manusia. Nah, ini nanti melahirkan ilmu pengetahuan dengan karakternya masing-masing. Nah, biasanya gabungan dari ketiga ini yang menjadi sebuah disiplin ilmu dalam Islam. Hanya nanti penekanannya saja mungkin berbeda-beda gitu, ya. Misalnya kalau basicnya adalah syariah gitu, ya, maka kemudian dia ininya adalah dia menggunakan syariah. Sementara kalau untuk yang lainnya mungkin dasarnya adalah pemikiran ataupun ilmu kealaman. Nah, baik. Kemudian tadi ada pertimbangan, ya. Tadi pertimbangan pertama kan dari sisi misalnya itu topiknya, ya, dalam menentukan. Nah, maka kemudian kita masuk ke yang ini nih. Nah, ini yang paling penting, ya, ibu bapak sekalian, teman-teman semuanya. Jadi pertimbangan dalam memilih tema gitu, ya. Dalam memilih tema itu yang pertama itu adalah bidang ilmu yang dikuasai. Nah, ini penting nih, ya. Walaupun nanti ada juga yang ingin challenging gitu, ya, ingin
mengetahui sesuatu yang mungkin bukan bidangnya, ya boleh saja gitu. Tapi secara umum bahwa ketika kita akan menulis buku, menulis skripsi, tesis atau disertasi, itu memang bidang ilmu yang dikuasai. Nah, ini biasanya terlihat dari latar belakang pendidikan dan juga keahlian gitu ya. Ini tadi secara general ya. Kemudian yang kedua bisa juga yang dia adalah hobi atau passion ya. Biasanya itu tema yang diminati dan ya kita senang, nyaman untuk mengelaborasi gitu. Misalnya ada yang suka antropologi, suka tema-tema budaya, kultur, suka tema-tema tentang syariat, tentang fikih gitu ya, atau mungkin tentang pendidikan, tentang dunia anak, tentang mungkin PIAUD ya, tentang misalnya perempuan gitu ya, atau tentang mungkin keluarga dan sebagainya. Nah, itu juga menjadi hal yang unik. Nah, di sini saya kasih bocoran, kalau nulis buku pengen istilahnya laku ya biasanya adalah buku pertama adalah buku agama, yang kedua adalah buku untuk semua umur, kemudian juga buku-buku how to, buku-buku motivasi, serta yang paling tidak kalahnya adalah buku anak gitu ya. Buku anak, karena orang tua kan pengen agar anak itu bisa suka membaca gitu ya, membaca, memahami ya, dan lain sebagainya. Tapi ada juga nih yang ketika memilih tema itu dia pragmatis, artinya ya sesuai keinginan pasar. Artinya oh ternyata masyarakat kita senang nih mau nulis tentang COVID misalnya gitu ya, atau mungkin yang udah lalu pasca pandemik misalnya gitu, atau mungkin menulis tentang keluarga nih yang nggak ada habis-habisnya gitu ya. Nah, itu boleh juga tuh ya. Atau mungkin juga menulis hal-hal yang sifatnya itu how to, misalnya kemarin ada hari ini juga ada seorang artis yang dia itu launching buku tentang ya bagaimana kita bisa move on gitu ya. Saya juga bikin buku tentang Motivalara juga gitu ya. Jadi itu buku-buku yang seperti itu yang menurut saya itu juga menarik. Jadi mungkin bukan ini kita, tapi saya senang passion. Saya juga hobi, saya memotivasi orang lain atau memotivasi pembaca gitu ya. Misalnya kalau dulu itu terkenal ada buku-buku yang chicken shop ya. Chicken shop for mother, chicken shop for soul, chicken shop for writer, ya banyak banget lah gitu ya. Chicken shop itu maksudnya adalah ya hidangan yang dalam bentuk tulisan, dalam bentuk motivasi untuk orang-orang tertentu. Misalnya saya juga menulis dengan teman-teman ini di majelis penulis ini ada motiva tulis, itu motivasi kita untuk menulis gitu ya. Kemudian juga motiva baca, motivasi kita untuk membaca. Ada sampai juga motiva cinta juga. Kemudian terakhir adalah motiva lara. Artinya motiva lara itu bagaimana memotivasi orang-orang yang mungkin lagi galau, lagi sedih gitu ya. Termasuk mungkin kita juga bisa nih setelah ini mungkin memotivasi orang-orang yang mungkin kadang sakit gitu ya, atau mungkin juga kadang ya namanya hidup gitu kan, pasang surut naik turun gitu ya. Nah, motivasi-motivasi seperti itu sangat dibutuhkan itu ya, sangat dibutuhkan. Oke ya, ini pertimbangan dalam memilih tema. Selanjutnya yang tidak kalah penting juga ketika kita menulis buku itu jangan lupa segmentasi pembaca ya. Jadi kita mau menulis untuk siapa gitu. Kalau skripsi, tesis, dan disertasi ya mudah, berarti menulisnya adalah untuk kalangan akademisi. Otomatis menggunakan bahasa yang baku, menggunakan metode penelitian yang benar, kuantitatif atau kualitatif. Kemudian juga menganalisis datanya, kemudian juga teknik pengumpulan datanya sampai kepada kesimpulan dan juga daftar pustaka dan sebagainya. Tapi kalau buku ya kita menulis buku untuk siapa nih? Untuk anak-anak, berarti nanti pilihan bahasanya berbeda. Untuk remaja, untuk orang dewasa, untuk laki-laki, untuk wanita, atau untuk semua umur, atau mungkin untuk komunitas spesifik ya. Misalnya kita mau menulis buku untuk santri misalnya, motiva santri misalnya. Jadi motivasi untuk santri agar betah di pesantren ya, atau mungkin motiva parent gitu ya, bagaimana memotivasi orang tua nih gitu ya, atau mungkin apalah banyak gitu ya. Jadi buku-buku yang memang ketika kita tulis itu memang untuk spesifik tertentu, pembaca tertentu ya. Banyak plusnya ya, minusnya juga ada. Kalau kita nulis buku tentang wanita misalnya, nanti ada pilihan covernya juga mungkin yang feminim gitu ya, mungkin ya merah jambu atau mungkin ungu gitu ya. Kemudian kalau buku untuk anak-anak berarti nanti dia desainnya, layoutnya dia akan lebih banyak ilustrasi ya. Untuk remaja mungkin pilihan bahasanya juga akan berbeda juga gitu ya. Ini segmentasi pembaca. Jadi pastikan ketika Anda menulis buku itu, buku ini mau ditulis untuk siapa gitu ya. Nah, penggunaan bahasa
Ya, bisa bahasa yang sifatnya formal, ada yang semi formal, ada juga yang populer ya. Nah, formal, semi formal, populer dia ya pilihkan atau mungkin gabungan gitu ya. Tapi kalau deskripsi, tesis dan disertasi ya bahasanya adalah formal, menggunakan ejaan yang disempurnakan ya. Makanya ini biasa paling cerewet nih ya kalau penguji ataupun juga pembimbing nih ya, misalnya untuk memastikan ini sekedar atau sekadar, ini lembab pakai B atau lembab gitu ya, ini memesona atau mempesona gitu ya, ini istilahnya itu menggunakan kata masjid atau masjid. Nah, ya jadi bahasa-bahasa baku yang digunakan untuk penulisan dalam skripsi, tesis, disertasi, jurnal dan juga nanti karya ilmiah lainnya. Ini penggunaan bahasa. Nah, pertimbangan menentukan judul ini biasanya kalau fiksi itu kan dia biasanya tadi judulnya itu unik ya. Misalnya buku-bukunya Tereli misalnya ada pergi, ada pulang, ada hujan ya, kemudian juga ada kosong. Pokoknya yang unik gitu ya. Atau mungkin kalau itu ada Laskar Pelangi, ada Sang Pemimpi ya, kemudian juga Edensor, ada lagi mungkin apa Bumi Manusia ya, kemudian juga banyak banget lah. Jadi judul itu yang apa ya, yang unik gitu. Atau mungkin ada yang terutama itu ada Negeri Lima Menara gitu ya, ada Ranah Tiga Warna. Oh, jadi dia unik gitu. Jadi memang orang penasaran gitu ya, penasaran. Nah, beda dengan non fiksi. Kalau non fiksi itu dia biasa lebih spesifik, singkat, padat dan juga fokus. Nah, kalau faksi biasanya dia mudah dipahami dan populer karena dia gabungan tuh antara imajinasi dengan reality gitu ya. Nah, tapi perlu diingat juga walaupun dia fiksi, biasanya dia juga by riset juga. Jadi nggak asal, kecuali betul-betul imajinasi yang mungkin dia tidak terikat dengan hukum alam dan lain sebagainya gitu ya. Oke, nah ini contohnya, ini buku-buku saya nih ya. Ada kalau fiksi ya, ini sebenarnya bukan fiksi ya, tapi ini sebenarnya faksi sebenarnya itu ya. Jadi ada Hidayah Merah Darah gitu ya. Kemudian kalau yang non fiksi itu ada Hukum Bisnis Islam, The Spirit of Writing. Ada yang faksi juga, ada Air Mata Lelaki Biasa, ada Perjalanan Masih Panjang, dan banyak lagi nih contoh-contoh yang bikin orang itu penasaran gitu ya. Saya punya buku juga yang istilahnya itu judulnya itu Mari Berziarah Kubur gitu ya. Jadi seolah tuh ngajak berziarah kubur, ya memang mengajak sih, karena ngajak kubur kan tazkiratul maut gitu ya. Nah, hanya memang ada aturannya. Nah, selepas ini baru kita masuk ke menulis outline buku. Nah, tadi saya katakan sebelum berlanjut saya berikan kesempatan untuk bertanya dulu nih terkait dengan tema dan juga topik serta mungkin pembahasan yang mungkin nanti bisa istilahnya itu digunakan untuk kita bisa menulis bersama. Oke, saya berikan kesempatan untuk bertanya dulu terkait dengan memilih tema kemudian juga topik, baik itu untuk buku ya ataupun skripsi, tesis dan juga disertasi.